Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diinformasikan kepada pemilik kendaraan mobil Jazz dengan plat nomor D1156ACA. Mobil Jazz warna putih dengan plat nomor D1156ACA. Tolong bisa dikondisikan, ada kendaraan mau keluar. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang di malam ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di rumahnya melanjutkan kajian tafsir yang insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan tafsir surat An-Nas, ya, surat terakhir dalam urutan surat Utsmani, urutan Al-Qur'an Utsmani. Baik. Suratun Nas, surat An-Nas. An-Nas artinya manusia, dan dalam sebagian pendapat ulama masuk ke sana pula al-jin. An-Nas masuk juga ke sana al-jin, ya. Tetapi kebanyakan mengkhususkan itu manusia. Baik. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, Tuhan manusia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rububiyahnya, menyebutkan kerajaannya, menyebutkan ketuhanannya, dan mestilah pasti ada hubungan antara tiga sifat Allah Subhanahu wa taala ini dengan al-isti'adzah, ya, meminta perlindungan. Seseorang bertawasul dengan rububiyah Allah, bertawasul dengan mulknya Allah, bertawasul dengan ilahiyahnya Allah. Tentunya ada makna dalam penyebutan tiga nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, terlebih ketika seseorang dia meminta perlindungan kepada Allah. Baik. Yang pertama adalah rububiyah, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Rububiyah terkandung
padanya tiga hal. Yang pertama adalah al-khalq wal mulk wat tadbir. Yang pertama adalah al-khalq, yaitu penciptaan. Yang kedua adalah al-mulk, yaitu kekuasaan. Yang ketiga adalah at-tadbir, yaitu pengaturan. Nah, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta alam semesta ini. Allah yang menguasainya dan Allah yang mengatur seluruhnya. Ini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke sana memberi rizki, menghidupkan, mematikan, ya. Masuk pada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala yang mencipta manusia, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur mereka, Allah Subhanahu wa taala yang memelihara mereka, Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang maslahat untuk manusia. Dengan itu, ketika bertawassul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah bertawassul dengan apa yang terkandung pada rububiyah Allah, yaitu kesempurnaan kudrahnya, kemudian rahmatnya yang luas, kemudian ihsannya Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan terperinci tentang keadaan manusia dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa mereka. Jadi Allah satu-satunya yang bisa menyingkap kesulitan, madarat yang menimpa manusia. Kemudian ketika seseorang dia menyebut Malikin Nas, raja manusia, ya, maka tidak ada yang bisa menjadi tempat seseorang untuk berlindung kecuali hanya rajanya yang memilikinya, yang menguasai hidupnya. Kemudian ilahin nas, ini adalah konsekuensi dari seseorang menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, menguasai, mengatur. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yang mencipta manusia, Allah yang mengatur mereka, Allah yang menguasai mereka, maka Allah pula lah satu-satunya yang diibadahi hendaknya oleh manusia. Nah, sekarang pembagian tauhid, sebagian ulama menjadikan pembagian tauhid menjadi tiga, sebagian ulama membagi tauhid menjadi dua, ya. Yang membagi tauhid menjadi dua adalah ulama-ulama dulu, mereka mengatakan tauhid al-ma'rifah wal itsbat dan tauhid at-talab wal qasd. Nah, yang pertama adalah tauhidul ma'rifah wal itsbat, menunggalkan Allah dalam al-ma'rifah wal itsbat, yaitu sama rububiyah dan asma wa sifat, ya. Kemudian tauhid at-talab wal qasd, menunggalkan Allah dalam maksud, dalam peribadatan, ya, yaitu tauhidul uluhiyah. Lebih mudah lagi, kebanyakan para ulama mereka membagi tauhid menjadi tiga. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah, yang menunggalkan Allah dalam tadi mencipta, mengatur, menguasai. Kemudian yang kedua adalah tauhidul uluhiyah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, ya, dinamakan juga dengan tauhidul ibadah, menjadikan Allah satu-satunya yang dipertuhankan, itu namanya tauhidul uluhiyah. Nama lainnya tauhidul ibadah, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi oleh manusia, ya. Kemudian yang ketiga adalah tauhidul asma wa sifat, tauhid yaitu menunggalkan Allah Subhanahu wa taala
dalam nama-nama dan sifatnya, menetapkan untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah dalam hadisnya dari nama-nama dan sifat-sifat, dan tidak ada yang serupa dengan Allah dalam sifat-sifatnya. Kita tunggalkan Allah dalam sifat-sifatnya. Nah, untuk pembagian tauhid ini memang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis Nabi SAW, tetapi ini untuk mempermudah sebagian kaum muslimin memahami tauhid, karena justru semakin kesini kaum muslimin bukan semakin justru mereka cepat menangkap atau memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di dalam Al-Qur'an tentang tauhid. Ya. Banyak di antara kaum muslimin yang memahami tauhid hanya sekedar tauhid rububiyah. Allah satu-satunya yang mencipta, Allah satu-satunya mengatur alam semesta. Padahal inti tauhid yang didakwahkan oleh para rasul, oleh para nabi adalah tauhidul uluhiyah, adalah tauhidul ibadah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diibadahi, yang disembah. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah tetapi mereka musyrik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman pada orang-orang kufaru Quraisy, dan Allah Subhanahu wa taala pula menetapkan mereka musyrik. Tetapi ini hukum kebanyakan mereka. Kebanyakan mereka mengimani. Nah, bagaimana ini? Kok kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman pada mereka dan Allah pastikan juga mereka musyrik? Nah, tafadhal Pak Dani. Dalam hal ibadah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman atau mereka mengimani tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang mereka musyrik dalam hal uluhiyah. Mereka musyrik dalam hal uluhiyah. Dan dalam ayat ini pun Allah menetapkan wa ma yu'minu aktsaruhum, dan tidaklah kebanyakan mereka. Berarti apa? Ada juga di antara orang-orang kufaru Quraisy yang mengingkari rububiyah Allah, yang mengingkari rububiyah Allah, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ketika selesai salat subuh di Hudaybiyah, yang pada waktu malamnya baru selesai hujan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para jamaah, kepada para sahabat, atadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala Allah taala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Allah Subhanahu wa taala berkata, di subuh ini ada di antara hamba-hambaku yang mukmin, ada juga di antara mereka yang kafir. Man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Yang mengatakan subuh ini kita mendapatkan hujan karena rahmat Allah, karunia Allah, maka dia beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang. Wa man qala mutirna bi nawi kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Dan siapa yang mengatakan kita mendapatkan hujan karena rasi bintang ini, gerakan bintang ini dan itu, maka dia kafir terhadapku dan beriman terhadap bintang-bintang. Nah, berarti ada juga dari kalangan orang-orang Quraisy yang mengimani bahwasanya hujan datang dari selain Allah, dan ini syirik dalam hal rububiyah. Ya. Kalau kita lihat keumuman orang-orang musyrikin Quraisy, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakan kepada mereka, siapa yang beri kalian rizki dari langit, maksudnya hujan, dan dari bumi, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ini hukum apa? Ya,
hukum kebanyakan orang-orang musyrikin Quraisy, mereka mengimani apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ada sedikit dari kalangan mereka yang mengkufuri rububiyah Allah. Baik. Nah, seseorang yang dia baru meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, mengatur alam semesta, menguasai alam semesta, itu belum cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena orang-orang yang Rasulullah perangi adalah mereka yang mengimani Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya memberi rizki. Ini keyakinan orang-orang kufar Quraisy. Jadi kapan seseorang dikatakan muslim? Nah, kapan seseorang dikatakan muslim? Aba Rafi'? Jadi kalau misalnya seorang, siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Yang mengatur alam semesta ini siapa? Allah. Bisa nggak kita bilang, oh kamu udah muslim? Bisa nggak kita bilang kayak gitu? Belum. Taib. Nah, masya Allah, jazakallah khair. Jadi seseorang dikatakan muslim kalaulah dia menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, Allah satu-satunya yang disembah. Kalau baru hanya meyakini Allah satu-satunya yang mencipta, mengatur alam semesta, itu sudah keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy, karena mereka tidak menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, diperangi oleh Rasulullah SAW, ya, dijadikan tawanan perang, anak-anaknya dijadikan budak, istri-istrinya, ya, para wanitanya, kufar, musyrik. Taib. Nah, dan mereka orang-orang kufar Quraisy, sekalipun mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta, fitrah mereka sudah rusak dengan mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Ada berhala Lata, ada Uzza, ada Mana. Apakah itu mau dijadikan satu saja yang disembah? Inna hadza la syai'un ujab. Ini sungguh sangat ujab, sangat aneh yang dibawa oleh Muhammad. Nah, berkata Syekh Muhammad ibn Shalih ibn Utsaimin rahimahullahu taala, mana yang lebih aneh? Ya. Meyakini yang mencipta alam semesta ini, mengatur dan menguasainya adalah Allah, kemudian mereka menyembah banyak Tuhan, atau yang meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur, mencipta, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, tetapi Allah satu-satunya yang diibadahi. Karena itulah Allah satu-satunya yang diibadahi. Mana yang lebih aneh sekarang? Mana yang lebih aneh? Kata mereka yang dibawa Muhammad ini aneh. Kenapa? Karena mau menjadikan Tuhan yang banyak ini jadi satu aja, hanya Allah saja yang boleh disembah. Kemudian kita tinggalkan Lata, kuburan keramat kita tinggalkan Uzza, pohon keramat kita tinggalkan Mana, batu keramat kita. Ya. Dan kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat untuk kita berdoa, untuk kita minta pertolongan, untuk kita minta perlindungan. Aneh yang dibawa Muhammad ini. Nih, kalau seandainya agama dibawa ke akal manusia seperti ini nih. Ya, kata Imam Malik rahimahullahu taala, ke akal siapa kita pahami Al-Qur'an dan Sunnah ini? Anda, saya, atau dia? Taib. Tentunya kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah menurut pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kalau seandainya diserahkan agama ini ke akal dan perasaan, yang terjadi seperti itu. Karena akal manusia berbeda-beda. Ya, otak manusia hanya sebesar mangkok ya. Nah, demikian pula lah manusia atau sebagian kaum muslimin sekarang ini ya, ketika mereka berdoa ke kuburan, mereka berdoa ke tempat-tempat keramat, mereka merasa sudah bertauhid ya. Dan ketika diingatkan
bahwasanya yang demikian itu merusak tauhid, mereka menyangkal tauhid adalah Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta. Allah satu-satunya yang mengatur dan menguasai alam semesta. Betul. Apa yang dikatakan oleh bapak tersebut betul. Ya, Allah satu-satunya yang mencipta, Allah satu-satunya yang menguasai alam semesta, tetapi yang dimaksudkan dengan tauhid yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul adalah menjadikan Allah satu-satunya tempat berdoa, tempat meminta perlindungan. Allah dijadikan satu-satunya tempat untuk beribadah. Nah, jadi di sini ketika seseorang dia bertawassul dengan menyebut rububiyah Allah, dengan menyebut mulk atau kerajaan Allah, dengan menyebut ilah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dia bertawassul dengan cara atau dengan tawassul yang paling tepat, ya. Bertawassul dengan tawassul yang paling tepat. Di sini panjang sekali disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Al-isti'adzah bi majmu' hadhihi sifat hatta ka'annaha sifatun wahidah. Nah, sebentar. Wa anna ismullahi ta'ala huwal jami' li jami'il ma'anil asma'al husna wa sifat al-ula. Ya. Ketika seseorang dia beristi'adzah dengan menyebut nama Allah, maka dia telah berdoa dengan menyebut seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ayat berikutnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Seperti ini cara Allah Subhanahu wa taala berulang kali di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah adalah Rabbnya manusia, Allah adalah rajanya manusia. Karena itu jadikanlah Allah sebagai Tuhannya manusia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, apa yang kita minta? Ya, perlindungan apa yang kita minta perlindungan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan al-khannas. Khannas adalah sifat dari setan. Ya. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan al-waswasah. Asyar, pertama kita minta perlindungan dari kejahatan, dan ini adalah sebab semua dosa dan maksiat. Ya, sebab dosa dan maksiat adalah karena keburukan. Surat Al-Falaq mencakup segala macam bentuk perlindungan dari kejahatan yang itu berada di luar tubuh manusia. Sedangkan surat An-Nas mencakup meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan semua yang datang dari dalam tubuh manusia. Apa itu al-waswasah? Waswas adalah bisikan-bisikan hati. Ya, bisikan-bisikan hati. Baik. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan al-khannas. Al-khannas adalah sifat dari syaitan yang dia kuat ketika kita lengah dan dia bersembunyi ketika iman kita naik. Ini al-khannas yang bersembunyi, ya. Seperti ayat di surat At-Takwir ayat ke-15, fala uqsimu bil khunnas. Ya, fala uqsimu bil khunnas. Nah, aku bersumpah dengan al-khunnas. Apa itu khunnas? Bintang-bintang yang terlihat di waktu malam dan tersembunyi di waktu siang. Ya, bintang pun disifati dengan al-khunnas karena dia tersembunyi.
Pernah juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di sebagian jalan kota Madinah, beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Abu Hurairah dalam keadaan junub. Fan khanastu minhu, aku berkhanas dari beliau, aku bersembunyi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi junub dulu, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aina kunta ya Abu Hurairah, kemana engkau wahai Abu Hurairah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, fa inni alal janabah, aku dalam keadaan junub dan aku tidak ingin duduk denganmu dalam keadaan aku junub. Subhanallah, innal muslima la yanjus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, sesungguhnya muslim itu tidaklah najis. Taib. Nah, di sini kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan bisikan setan yang terkadang dia menguat, terkadang dia bersembunyi. Ya, setan dia bersembunyi ketika kita sedang kuat. Ya, karena itu, dan kapan seorang kuat keimanannya? Ketika dia sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sedang banyak berzikir. Ya, setan sangat takut dengan zikir. Ketika azan dikumandangkan, maka setan menjauh sampai mengeluarkan suara kentut sampai tidak terdengar azan tersebut olehnya. Ketika selesai azan, dia datang kembali memberikan waswasah. Ketika terkumandangkan qomat, dia pergi lagi. Ketika selesai qomat, dia datang lagi, kemudian berkata, udzkur kada, udzkur kada, ingat ini, sehingga dia mengingat sesuatu yang belum pernah dia ingat sebelumnya, atau yang tidak pernah dia ingat-ingat sebelumnya. Ini sifat syaitan. Ketika dia mendengar zikir, dia lari. Nah, demikian pula lah kita sebagai manusia. Mathalul ladzina yadhkurullah wa mathalul ladzina yadhkurullah wal ladzina la yadhkurullah mathalul hayy wal mayyit. Permisalan seseorang yang dia berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir kepada Allah, permisalan seorang yang hidup dan mati. Ya, seseorang yang dia menjaga zikir, dia orang yang hidup, hatinya hidup. Orang yang jarang zikir, hatinya mati. Nah, dan rumah bagaimana bisa banyak setan di sana? Karena tidak dibacakan surat atau tidak dibacakan Al-Quran. La taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada zikir di sana, tidak ada tilawatul Quran, tidak ada salat-salat sunnah. Ya. Jadi kapan setan itu melemah? Ketika di sana ada zikrullah. Kapan setan itu menguat? Ketika tidak ada zikrullah, tidak ada zikir. Inna syaitana yafir minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Nah, seseorang mudah terkena waswas. Waswas ini asalnya hanya sekedar besitan hati. Dan seseorang tidak ditanggung dosa, tidak ada hukum taklif di sini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, tidak ada hukum taklif. Karena apa yang tersirat, apa yang terbesit dalam hati manusia itu sangat mengerikan. Ya, sampai berkata para sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'adzam ahaduna yatakallama bih. Ya Rasulullah, kami dapatkan di dalam hati kami sesuatu yang tidak mungkin kami ucapkan. Dosa, perkara yang sangat mengerikan, syirik, kufur, kemunafikan. Qala wa qad wajadtumu, apakah kalian sudah dapatkan itu? Iya ya Rasulullah, dzaka mahdul iman, dzaka sharihul iman. Itulah semurni-murni iman, itulah sejelas-jelas iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Ketika seseorang dia bergejolak, dia menolak, ada bisikan-bisikan kufur dalam hatinya, ada bisikan-bisikan kesyirikan, kemunafikan, itulah iman yang membuat dia seperti itu. Berbeda dengan orang yang imannya lemah atau tidak ada iman sama sekali, dia tidak menganggap bisikan-bisikan tersebut, dia tidak melawan, dia tidak memerangi. Ya. Nah, dan apa yang terbesit dalam hati manusia ketika dia coba untuk menghilangkannya,
maka tidak terhitung dosa. Hadis Hakim bin Hizam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li ummati ma hadatsat bihi anfusaha ma lam yatakallam aw yaf'al." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku apa yang terbesit dalam hati mereka selama dia tidak ucapkan atau perbuat. Ya, apa yang ada dalam hati kita ini perkara-perkara yang sangat dahsyat, ya. Tapi kalau dia tidak ucapkan, kalau dia tidak lakukan, maka tidak dihitung dosa. Nah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ketika Sofiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang i'tikaf di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak lapang untuk membiarkan Sofiyah pulang sendirian ke rumah, padahal rumahnya tidak terlalu jauh, maghrib atau isya. Diantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah. Kemudian di perjalanan ada dua orang Ansor, ya. Ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah jalan mereka yang asalnya santai jadi tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala rislikuma," pelan-pelan, "innaha zaujati Sofiyah," ini adalah istriku Sofiyah. Kata mereka berdua, "Subhanallah, subhanallah ya Rasulullah." Ya, subhanallah ya Rasulullah, kata mereka berdua. Kata Rasulullah SAW, "Inna syaitan yajri bi Adam majrad dam," sesungguhnya setan mengalir di tubuh manusia di mana ada pembuluh darah. "Wa inni khasyitu ayyaqdhifa fi qulubikuma su'an aw syai'an aw syarran." Ada 3 riwayat di sini. Aku khawatir setan membisikkan kepada hati kalian berdua keburukan, kejahatan, atau hal-hal yang mungkin bisa kalian bersuudzon dengan itu. Nah di sini ya. Jadi maksudnya setan membisikkan kepada kita hal-hal yang itu bentuknya adalah kekufuran, bentuknya adalah kesyirikan. Was-was di sini bisa jatuh pada sholat, pada wudu misalnya. Gimana tuh was-was pada wudu? Mungkin kamu belum membasuh siku misalnya, atau belum sempurna dalam membasuh wajah, was-was, ya. Kemudian dalam sholat tadi terluputkan satu ayat di surat Al-Fatihah misalnya, atau tadi niatnya salah, atau dalam puasa tadi belum niat sebelum subuh, ya. Ketika haji tawafnya sebenarnya baru 6 tadi, belum cukup 7. Melempar jumroh begitu juga belum 7, baru 5, baru 6. Was-was syaitan sampai pernikahan, ya, dikasih was-was, ini istri nggak baik nih, dia ada hubungan dengan orang lain. Nah disebutkan contoh-contoh tersebut oleh Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dan banyak pertanyaan seperti ini kepada para ulama. Ya, padahal istrinya adalah orang yang baik. Dia menjaga auratnya, dia menjaga muamalahnya. Tapi memang itulah yang dibisikkan oleh setan ke dalam hati si suami ini. Sampai dia memutuskan, biar saya lepas dari bisikan hati ini, biar saya ceraikan saja. Atau biar saya lepas dari was-was ini, saya kembali berwudu, saya ulangi lagi sholatnya. Ya, saya batalkan puasanya dan saya ganti lagi. Yang seperti ini justru menambah penyakit was-was dia. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama adalah al-isti'adzah. Dia minta perlindungan kepada Allah dari was-was. Dia minta pertolongan kepada Allah untuk melawan was-was. Yang ketiga, ya, dia yang ketiga dia menjaga zikir. Ya, dia menjaga zikir. Was-was bukan hanya tadi pada urusan-urusan ibadah yang dilakukan, bahkan bisa masuk pada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kesucian Al-Qur'an, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, sampai dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya'ti syaitan ahadukum yaqul, akan datang setan
dan membisikkan kepada kalian, ini Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan gunung-gunung. Sekarang siapa yang menciptakan Allah? Ini adalah waswasa. Semua itu waswasa. Nah, faman wajada dzalika falyasta'id billah. Siapa di antara kalian yang mendapatkan hal demikian, maka tepatlah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan insyaallah ba'dal isya. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah. Tafadhal barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita melanjutkan kajian tafsir surat An-Nas sampai pada ayat min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan khannas, yaitu setan yang sifatnya dia bersembunyi di saat seorang muslim sedang kuat-kuat imannya, dia bersembunyi. Tapi di saat dia lengah, di saat dia lalai, di saat dia termenung, maka dia muncul. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan bisikan-bisikan tersebut ke dalam hati-hati manusia. Ya. Nah, tadi telah disebutkan beberapa dalil, beberapa hadis Nabi SAW terkait dengan waswasah yang dibisikkan oleh syaitan. Ya. Tadi Rasulullah SAW mengatakan inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam, sesungguhnya setan mengalir di tubuh manusia di mana ada pembuluh darah. Wa inni khasyitu ayyuqdhafa fi qulubikuma su'an, dan aku khawatir setan membisikkan ke dalam hati kalian berdua keburukan, syarran, kejahatan, syai'an, atau sesuatu yang itu bisa membuat kalian bersuudzon kepada Rasulullah SAW. Ya, dalam syarah yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, khawatir Rasulullah SAW, dua orang Ansor tersebut mengira Rasulullah berjalan dengan wanita lain, bukan dengan istrinya, dan ini adalah suudzon. Itulah yang dibisikkan oleh setan ke dalam hati dua orang Ansor tersebut. Nah, keburukan atau kejahatan-kejahatan syaitan yang dilakukan sejak awal Allah menciptakan ayah kita Adam, bagaimana kebencian, hasad dari iblis
kepada ayah kita Adam sampai berhasil menghasut ayah kita Adam untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setiap harinya seseorang ketika dia masuk ke dalam rumahnya tidak mengucapkan bismillah sebelum salam, maka setan ikut masuk dan dia bermalam di rumah muslim tersebut. Demikian pula ketika tidak ditutup pintu dengan mengucapkan bismillah, tidak ditutup jendela dengan mengucapkan bismillah, tidak ditutup makanan dengan mengucapkan bismillah, maka dia ikut makan di rumah muslim tersebut. Ya, dan setiap malam setan membuat ikatan di belakang kepala setiap orang. Ya, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqad. Setan membuat 3 simpul di belakang kepala salah seorang di antara kalian ketika dia sudah tidur dengan 3 simpul. Yadribu ala kulli uqdatin makanaha, dia meniup mantranya di setiap simpul. Alaika lailun tawilun farqud, ya, untukmu malam yang panjang, tidurlah. Apabila dia terbangun dan berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kemudian dia mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Lepas uqdah, lepas 1 simpul. Apabila dia berwudu, lepas simpul yang kedua. Apabila dia sholat, lepas simpul yang ketiga. Dan di subuh hari Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dia thayyibun nafs, Allah berikan dia jiwa yang baik dan semangat yang tinggi. Wa illa, kalau seandainya tidak dia lakukan salah satu di antara yang 3 disebutkan di atas tadi, tidak berzikir, tidak berwudu, tidak sholat apalagi, maka Allah akan berikan untuk dia khabithun nafs, jiwa yang jahat, jiwa syaitan, kaslan dan sifat pemalas. Nah, kemudian juga dari kejahatan setan yang dilakukan kepada manusia, annahu yabul fi udhunil 'abd hatta yanam ila subah. Dia mengencingi telinga seorang hamba sampai tidur sampai subuh hari. Nah, disebutkan kepada Nabi SAW ada seseorang yang dia tidur sampai subuh. Kata Rasulullah SAW, dzakar rajul bala syaitanu fi udhunai. Orang tersebut sudah dikencingi oleh setan di kedua telinganya. Nah, dan cukuplah sebenarnya sumpah setan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak Adam, ya, bagaimana dia mendatangi anak-anak Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri sampai engkau tidak dapatkan kebanyakan mereka itu bersyukur, ya Allah. Ya, nah. Kemudian kejahatan setan terkumpul pada 6 hal. Yang pertama adalah syarrul kufur wa syirk, yaitu kejahatan setan sampai dia berhasil membuat anak Adam itu kafir, sampai berhasil membuat anak Adam musyrik, jatuh pada kesyirikan, bahkan menentang Allah dan Rasulnya, ya, berani melecehkan Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Nah, ini yang pertama. Dan ini yang paling diinginkan oleh setan. Bagaimana agar seorang hamba, seorang mukmin dia murtad, dia jatuh pada kekufuran, dia jatuh pada kesyirikan. Bisa jadi dengan sedih, ya, dengan kegagalan, sampai ada rasa putus asa, menyerah. Itu yang diinginkan oleh setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Ya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh mereka yang berputus asa dari rahmat Allah, mereka lah orang kafir.
ya, dia merasa sudah bergelimang dengan maksiat, tidak mungkin lagi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Itu yang diinginkan oleh setan. Berarti dia sudah mengkufuri rahmannya Allah, rahimnya Allah, ghaffarnya Allah, afunya Allah, murtad, ya, kufur. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, minasyarr wa hiyal bid'ah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan. Yang kedua adalah dari kebid'ahan. Ya, tadi yang pertama dari kekufuran, dari syarrul kufur. Yang kedua adalah dari syarrul bid'ah, dari keburukan kebid'ahan. Dan ini lebih disukai oleh setan daripada maksiat-maksiat yang zahir, khamr, zina, riba, judi, tato. Nah, karena keburukan yang dilakukannya pada agama dan para pelakunya tidak merasa dia sedang melakukan maksiat, dan sedikit mereka yang bertobat dari bid'ah yang dilakukan. Ini yang paling disukai oleh setan, ya, setelah kesyirikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah dosa-dosa besar. Dengan berbagai macam jenisnya, sampai dikumpulkan oleh sebagian ulama, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, di antaranya al-kabair, kumpulan dosa-dosa besar, ya, disebutkan juga oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, kitabnya sama juga judulnya, itu al-kabair. Beliau sebutkan 100 dosa-dosa besar, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pula menyebutkan kitab yang lain, yaitu Masailul Jahiliyah, dosa-dosa jahiliyah, ya. Nah, kapan satu dosa dikatakan dosa besar? Apabila dosa tersebut diancam dengan neraka, diancam dengan kalimat laknat, diancam dengan azab, diancam dengan kalimat aku berlepas diri, ana bari, diancam dengan kalimat laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami. Nah, ini lafaz-lafaz yang maksiatnya, perkara yang dilarangnya itu tergolong dalam dosa-dosa besar, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, kemudian yang keempat dari kejahatan setan adalah dosa-dosa kecil. Dan justru sebagian orang meremehkan dosa-dosa kecil, dan bisa jadi justru dengan itu dia hancur, dia binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqiratudz dzunub." Jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang itu kecil. Fa inna mithla dzalika mithl qaumin nazalu bi falatin minal ard, karena permisalan dosa-dosa kecil itu adalah seseorang yang dia berada di padang pasir yang sangat luas. Terdiri dari pasir, butir-butir pasir yang kecil, tetapi itu justru dia tidak melihat ujungnya, ya. Kata Rasul, sebagian para ulama mengatakan la tahqiranna, jangan kalian remehkan dosa-dosa kecil, fa innal jibala minal haso, karena gunung yang menjulang tinggi tersebut terdiri dari butiran-butiran pasir atau kerikil-kerikil kecil. Nah, la saghirata ma'al israr walal kabirata ma'at taubah. Tidak dikatakan seseorang dia melakukan dosa kecil kalau dia terus mengerjakannya, dan tidaklah seseorang dia dan tidak ada yang namanya dosa besar kalau seandainya dia bertobat dengan taubatan nasuh, ya. Nah, jadi jangan sampai meremehkan dosa-dosa kecil. Yang kelima, kejahatan setan kepada manusia dengan bisikannya adalah isghaluhu bil mubahat, yaitu menyibukkan mereka dengan perkara-perkara mubah yang tidak ada pahala, tidak ada pula ancaman azab, ya, tetapi terluputkan olehnya banyak pahala, seperti misalnya liburan-liburan, jalan-jalan sana sini, ngobrol, mungkin masih perkara-perkara mubah, ya, tersibukkan dengan dagang, dengan urusan kerja, mubah memang, tetapi
Yang demikian justru membuat dia terluputkan dari perkara-perkara yang itu berpahala, ya, dari zikir, dari tilawatul Quran dan yang lainnya. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir yang disebutkan di antara kejahatan syaitan adalah ayyushghilahu bil amalil mafdul amma huwa afdal minhu. Ya, dia bisikkan untuk menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah dan terluputkan olehnya amalan-amalan wajib, ya, atau pahalanya yang lebih bawah daripada pahala yang lebih tinggi. Dia menyibukkan diri dengan amalan-amalan sunnah. Ada orang ini yang berpendapat takbiran malam Id misalnya, ya. Takbiran malam Id, tetapi untuk sholat subuh terluputkan, ya, tidak sholat subuh, tidak sholat Id, malah dia tidur. Kemudian juga ketika dia sholat tahajud atau sholat tarawih, dia memaksakan dirinya di waktu malam sholat, tetapi ketika subuh tidak fokus kekhusyuannya, ya, tidak fokus. Di dalam Islam urutan pengharaman khamar itu ada berapa? Ada 4, ya. Yang pertama adalah halal khamar itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana." Dan dari buah-buahan kalian jadikan minuman yang memabukkan dan rizki yang baik, halal. Yang kedua, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian dekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Apa lanjutan ayatnya? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Sekarang orang enggak mabuk nih yang salat nih, tapi mereka enggak tahu apa yang mereka ucapkan, enggak tahu arti, minimal arti. Kalau dia tidak tahu makna, tafsir, uraian, penjelasan tentang subhana rabbiyal azim, minimal dia tahu artinya. Apa arti subhana rabbiyal azim? Apa arti subhana rabbiyal a'la? Yang tujuan seseorang dia salat hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Ya, jangan kalian salat dalam keadaan mabuk. Jangan kalian dekati salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Ini mabuk enggak nih? Tapi memang masih juga enggak tahu apa yang diucapkan ketika sholat. Nah, yang seperti ini tercela sebenarnya. Nah, terkadang seseorang dia melakukan amalan-amalan yang itu hukumnya sunnah. Ya, tadi misalnya sholat tahajud di waktu malam dia paksakan. Ya, yang Rasulullah SAW ketika beliau sholat tahajud, beliau berdiri di pertengahan malam terakhir atau di sepertiga malam terakhir, beliau istirahat terlebih dahulu sebelum subuh. Beliau tidur dulu sebelum subuh. Ya. Kemudian beliau salat 2 rakaat qabliyatul fajar, beliau tidur lagi juga sebentar. Ya, sampai terkadang Rasulullah mendengkur. Ya, tapi itu tidak batal selama masih sadar apa yang, kan ada tidur-tidur ayam istilahnya, ya. Tidur-tidur ayam, dia masih mendengar nih suara orang, tapi terkadang dia mendengkur juga. Yang seperti itu tidak membatalkan apa? Wudu. Dan itu Rasulullah SAW melakukan. Intinya untuk bisa mengembalikan fokus beliau ketika beliau beribadah. Jangan dengan dia memaksakan dirinya sholat tahajud berjam-jam, tapi kemudian sholat wajibnya, ya, fokusnya atau kekhusyuannya terpecah, ya. Nah ini pula diantara yang dibuat oleh setan, ya, bagaimana seseorang dibisikkan untuk melakukan amalan-amalan sunnah dan dia tidak memperhatikan amalan-amalan wajibnya. Baik. Ini yang keenam. Nah, ini yang terakhir. Baik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia.
Ada dua tafsir di sini. Yang pertama adalah yang memberikan atau yang diberi waswasah oleh syaitan adalah dari kalangan jin juga dari kalangan manusia. Ya, karena sebagaimana firman Allah, jin di kalangan mereka ada yang soleh, ada yang dai, minna solihun wa minna duna dalik. Di antara kami ada yang soleh dan di antara kami ada yang di bawah itu. Nah, yang dihasut oleh setan bukan hanya manusia, tetapi para jin dan manusia juga. Nah, ini tafsir yang pertama, ya. Tafsir yang kedua, yang menghasut tadi kan yang dihasut, ya, yang dihasut itu dari kalangan manusia, dari kalangan jin dan manusia juga. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, yang menghasut, yang memberikan waswasah itu dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Ya, dari kalangan jin, ya, di tubuh kita tadi ada setan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, inna syaitana yajri bani Adam majrad dam, dan seluruh setan yang ada pada manusia kafir, yang menyampaikan syubhat kecuali qarin Nabi SAW, dia masuk Islam dan tidaklah dia menyuruh kecuali pada kebaikan. Nah, minal jinnah wan nas, ya, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia juga. Ada juga dari kalangan manusia yang menghasut, yang membisikkan hal-hal yang itu maksiat dan dosa, ya, baik itu dari orang terdekat kita, istri terkadang, anak terkadang, teman-teman, kerabat, ya, bagaimana sampai ada orang tua memaksa anaknya untuk beli rumah baru, beli motor baru, nggak malu apa sama saudara kita, padahal kamu kerja di tempat ini, ya, pak kredit aja, bisa sampai seperti itu. Nah, ini diantara apa? Waswasah dari manusia, ya. Nah, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Baik. Di surat Al-Maidah ayat 112, Allah Subhanahu wa taala mengatakan syayatinal insi wal jin, Allah Ustaz. Ya. Wa kadzalika ja'alna, surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demikianlah kami datangkan, ya, kami jadikan untuk setiap nabi ada musuh setan dari kalangan manusia dan jin. Ya. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, setan itu adalah sifat buruk. Kalau itu pada jin, maka syaitan dari kalangan jin. Kalau itu pada manusia, syaitan dari kalangan ins, manusia. Kalau itu pada binatang, maka itu syaitan dari kalangan binatang. Ya. Apa bedanya dengan iblis? Iblis dari kalangan jin. Iblis Allah ciptakan dari kalangan jin. Sebagaimana di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu fasajadu illa iblisa kana minal jin. Dan ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada ayah kita Adam, sujud mereka seluruhnya kecuali jin, kecuali iblis, wa kana minal jin, kecuali iblis dan dia termasuk dari golongan jin. Wal jan khalaqnahu min nari samum, dan jin kami ciptakan mereka dari api. Baik. Ya. Iblis adalah kepala dari seluruh setan dari kalangan apa? Jin, yang setiap harinya iblis menyebarkan para setan untuk menghasut, ya, untuk menggoda anak-anak Adam berbuat maksiat. Ya, maziltu bi fulan, sore hari mereka kumpul semua menghadap iblis dan berkata, maziltu bi fulan,
hatta annahu yashrabul khamr. Aku terus menyertai si fulan sampai aku berhasil menghasut dia untuk minum khamr. Kata iblis, ma fa'alta syai'an. Saya tub, engkau tidak melakukan apapun. Sebentar lagi dia bertobat. Ya, muslim, dia minum khamr, dia merasa dalam keadaan maksiat, dosa, sebentar lagi dia bertobat. Kemudian datang setan yang lain, maziltu bi fulan hatta yaf'al kada. Selalu iblis mengatakan kau tidak melakukan sesuatu. Sebentar lagi dia bertobat, sebentar lagi dia bertobat. Sampai berkatalah seorang setan, bukan seorang ya. Jadi apa? Sesetan gitu. Sampai berkatalah satu setan dan berkata, maziltu bi fulan hatta ufariqu bainahu wa baina zaujatihi. Aku selalu menyertai si fulan sampai aku berhasil memisahkan dia dengan istrinya. Anta, kata iblis, engkau yang engkau lah setan itu ya. Nah, jadi perpecahan itu yang sangat diinginkan oleh iblis. Ya, perpisahan, apalagi antar ikhwah, ya, antar asatidah, antar ulama, itu yang paling diinginkan oleh iblis. Karena dengan itu berbagai macam bentuk madarat akan muncul, ya, dari riba, dari al-kadzib, dusta, bahkan sampai pertumpahan darah, berkelahi, ya, menghalalkan menghalalkan kehormatan, ya, sampai pembunuhan. Naudzubillah. Baik. Nah, ini mungkin tafsir singkat dari surat An-Nas. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan di surat Al-Ikhlas. Tafadhol, mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk apapun yang kita rasakan dari al-waswasah itu hendaknya ditangkal atau ditangkis atau dilawan itu sejak awal. Jangan justru besitan hati tersebut menjadi pikiran. Ya, karena dengan dia biarkan kemudian jadi pikiran, nanti itu menjadi tekad, menjadi kesungguhan hati, kekuatan hati. Ketika sudah bentuknya kekuatan hati, maka akan keluar dengan bentuk ucapan atau perbuatan dan tidak bisa lagi dihalangi, dan sulit seseorang untuk bisa melawan, ya, melawan hasutan setan yang apabila sudah berbentuk tekad, yang sudah bentuk kekuatan hati. Nah, jadi sejak awal itu diperangi. Nah, kemudian untuk perasaan-perasaan seperti dia terkena jin atau dia terkena penyakit ini dan itu, ain dari orang, yang pertama kali harus dia lakukan adalah dia melawan. Ya, dia melawan perasaan-perasaan seperti itu, katakan pada dirinya ini hanya sakit biasa atau ini nggak ada hubungannya dengan si fulan. Ya, jangan sampai terus menjadi pikiran dia, karena justru dia bisa kerasukan, dia bisa kena mamsus, setan masuk ke dalam dia, ya, kena penyakit yang betul-betul ada di benak dia karena apa yang dia pikirkan. Ya, dan ini obat yang disampaikan oleh Syekh Muqbil, oleh Syekh bin Baz, oleh Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin dan para ulama yang lain adalah untuk melawan waswas syayatin dari sejak awal. Nah, karena kalau sudah dia terkuasai oleh bisikan setan tersebut, sulit dia untuk sembuh. Nah, dan juga ketika beberapa hari yang lalu, ya 3 hari yang lalu, ya kami para asatidah ngumpul di Manglayang, asatidah Mahad, ya sempat dibicarakan tentang orang yang terkena was-was, ya, si fulan. Nah, karena pertanyaannya seperti ini, dan ada yang sudah sembuh, si fulan, dan ternyata ada juga sebagian dari teman kita sendiri. Nah, yang menjadi pokok adalah dengan belajar ilmu agama, ya, bisa terjawab syubhat-syubhat setan tersebut,
bisa ditangkal itu semua dengan belajar ilmu agama. Banyak wudunya enggak merasa sah, ya padahal sudah basah baju dia, sudah basah bajunya sudah basah. Ya kalau sempat ditanyakan, nah Syekh Utsaimin menyebutkan ada satu kejadian orang terkena was-was, dia sudah berwudu, sudah basah rambutnya, sudah basah bajunya. Kemudian dia bertanya kepada Syekh, bagaimana menurutmu wahai Syekh tentang wudu saya ini? Saya sepertinya belum membasuhi siku dengan sempurna atau tumit dengan sempurna. Kata Syekh ini, kalau saya berpendapat antum enggak wajib untuk sholat. Loh kenapa? Karena antum sudah tidak ada akal lagi. Karena antum sudah tidak ada akal lagi. Lihat bagaimana antum sudah basah kuyup kayak gini masih juga apa? Dikatakan belum wudu, dikatakan belum sempurna wudunya. Nah, sampai tingkatan terganggu kejiwaan. Ya, jadi jangan sampai diiyakan, diperturutkan was-wasah tersebut karena bisa menjadi penyakit yang berat ya. Penyakit yang berat yaitu bisa kemasukan, bisa betul-betul terkena sihir, bisa terkena ini dan itu, naudzubillah. Baik, tafadhol. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tip. Alhamdulillah tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.